Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Humairo Alulu. Saya mahasiswa dari Institut Tazkiyah. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah Entrepreneurship dengan tugas yang berjudul Bisnis Model Canvas. Asal-usul nama bisnis. Nama bisnis yang saya miliki adalah Melshop. Melshop sendiri singkatan dari Mela Shop. Mela itu dari nama saya sendiri, sedangkan shop adalah toko, jadi diartikan sebagai toko Mela. Nah, selanjutnya latar belakang dari produk Melshop. Hingga saat ini, hijab mengalami perkembangan yang sangat pesat. Para hijaber kini mampu berekspresi lewat pakaiannya, begitu pula lewat jilbabnya. Hal ini membuat para pengusaha untuk saling menemukan inovasi menarik. Salah satunya yang saya ciptakan adalah jilbab waterproof. Tujuannya adalah nyaman digunakan namun tetap fashionable. Berikut beberapa uraian dari bisnis model canvas. Yang pertama adalah customer segment. Segmen pelanggan sesuai dari produk ini tentunya adalah semua perempuan yang mengenakan hijab selama beraktivitas sehari-hari. Jilbab ini dapat digunakan pada usia minimal yakni 10 tahun, di mana umur ini masih belum memahami cara berpakaian untuk terlihat lebih menarik, atau bisa dikatakan jika mereka akan mengikuti apa kata orang tuanya. Berbeda dengan perempuan yang berusia di atas 10 tahun, pastinya akan memiliki kecenderungan untuk menampilkan fashion yang terbaik dan benar. Umumnya segmen pelanggan ini lebih cocok di kawasan perkotaan lantaran banyaknya aktivitas masyarakat kota, sehingga menuntut mereka agar selalu memperbaiki penampilan, terutama wanita yang berjilbab. Sebenarnya memperluas segmen bisnis ke masyarakat desa juga bisa, namun tergantung pada situasi dan kondisi bisnis Anda, sebab ada beberapa peluang usaha di desa boleh jadi tidak sama dengan di wilayah kota atau sebaliknya. Maka penting untuk menentukan segmen dan wilayah pasar dengan baik. Yang kedua ada value proposition. Value proposition ini adalah nilai tambah yang tidak akan dimiliki oleh kompetitor lainnya. Produk hijab waterproof ini memiliki beberapa keunikan, yaitu sederhana, nyaman, namun tetap stylish. Tentu hanya sedikit jilbab memiliki ketiga sifat tersebut. Produk jilbab waterproof ini tentu bisa digunakan oleh semua wanita ketika mereka sedang menghadiri acara apapun. Hal ini pasti mengutamakan kenyamanan bagi penggunanya karena dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, yang ketiga itu ada channels. Channels ini merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan kepada segmen pelanggan mengenai value proposition. Pemasaran produk ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya pembuatan berbagai sosial media masih saja diutamakan seperti Instagram atau Facebook. Pembuatan sarana berupa e-commerce juga dilakukan demi memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Konten di dalamnya akan diunggah beberapa informasi seperti katalog produk, promo terkini, hingga adanya potongan harga. Info seperti ini perlu dipastikan jika pelanggan baru maupun lama harus mengetahuinya, sehingga produk ini dapat dipesan meskipun konsumen berada di luar kota. Yang keempat ada customer relationship. Istilah ini mengaruh kepada hubungan yang perlu dibangun bersama konsumen, baik baru ataupun lama. Produk ini memastikan bahwa pelanggan dapat menghubungi pihak toko karena adanya layanan customer service responsif. Tentu, banyak pelanggan yang akan meminta beberapa permintaan kepada pihak toko, baik berupa testimoni, real pic, atau informasi lainnya. Penjualan produk ini perlu memastikan bahwa semua tanggapan dan pernyataan dari konsumen wajib terjawab dengan cepat dan informatif sehingga mampu membuat hubungan baik antara keduanya. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream ini, istilah ini merupakan aliran mengenai pemasukan penghasilan. Pendapat ini akan diperoleh dari hasil penjualan itu sendiri. Metode pembayaran yang disediakan tentu harus bisa memudahkan pelanggan sehingga tersedia secara cash maupun cashless.
Pelanggan bisa membeli produk ini dan membayarnya secara langsung apabila pihak toko sedang mengadakan stand atau melayani sistem COD. Konsumen juga dapat memilih metode pembayaran berupa cashless melalui beberapa cara seperti transfer antar bank, Shopee, atau memanfaatkan uang elektronik lainnya. Yang ketujuh ada key activities. Sementara key activities ini adalah aktivitas kunci yang ada di dalam produk ini sehingga mampu berjalan sesuai dengan target penjualan. Tahapan pertama merupakan tahapan di mana pihak toko akan membeli bahan utama untuk produksi dan juga pemilihan warna dan motif sesuai kebutuhan atau pemesanan pelanggan. Tahapan kedua yakni proses pembuatan ke pihak konveksi agar menghasilkan jilbab waterproof yang nyaman, berkualitas, dan tetap stylish. Aktivitas paling penting berikutnya adalah pemasaran yang akan memanfaatkan banyak media, mulai dari sosmed, penjualan langsung, pembukaan bazar, hingga meminta layanan endorsement kepada influencer atau public figure. Nah, yang ketujuh ada key resources. Istilah ini mengarah kepada banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan bisnis. Beberapa pihak akan dibutuhkan mulai dari tenaga konveksi guna memproduksi hijab waterproof dan berkualitas. Adanya fotografer dan videografer juga diperlukan untuk membuat konten menarik dan berkualitas ketika sedang melakukan pemasaran, termasuk juga kebutuhan akan influencer sebagai pihak pelaku endorsement. Yang kedelapan ada key partner. Key partner adalah daftar sumber daya di luar perusahaan yang dibutuhkan agar model bisnis Anda berjalan dengan baik. Nah, di sini saya bekerja sama dengan reseller, dropship, dan desainer. Yang kesembilan ada cost struktur. Cost struktur adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis tertentu. Di sini saya mencatat semua pengeluaran seperti pembelian bahan, menyewa penjahit. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.